Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat datang kembali di Utomo Channels. Di video kali ini saya akan berbagi video inspirasi, yaitu kisah tentang penyesalan Nabi Musa alaihi salam, salah satu nabi yang paling terkenal dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Firaun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Namun sebelum menjadi nabi, Musa alaihi salam pernah melakukan kesalahan yang membuatnya menyesal seumur hidup. Apa kesalahan itu? Mari kita simak kisahnya. Kisahnya dimulai ketika Musa alaihi salam yang masih muda dan tinggal di istana Firaun. Musa alaihi salam adalah anak angkat Firaun karena ia ditemukan oleh istri Firaun, Asia, dalam sebuah peti yang mengapung di Sungai Nil. Asia ingin mengadopsi Musa alaihi salam sebagai anaknya, meskipun Firaun awalnya menolak. Musa alaihi salam tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berani. Ia juga memiliki rasa kasih sayang kepada Bani Israel yang merupakan kaumnya sendiri, meskipun ia tidak tahu hal itu. Suatu hari, Musa alaihi salam keluar dari istana untuk melihat keadaan rakyat. Ia melihat banyak orang Mesir yang menindas dan menyiksa orang-orang Bani Israel. Ia merasa sedih dan marah melihat perlakuan itu. Ia ingin membela kaumnya yang tertindas. Ketika ia melihat seorang prajurit Mesir yang memukuli seorang lelaki Bani Israel, ia tidak tahan lagi. Ia mendekati prajurit itu dan menamparnya dengan keras. Tamparan itu begitu kuat sehingga prajurit itu langsung tewas. Musa alaihi salam terkejut dengan apa yang telah ia lakukan. Ia merasa bersalah dan takut. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dan bantuan. Keesokan harinya, Musa alaihi salam kembali keluar dari istana. Ia melihat dua orang lelaki Bani Israel yang sedang bertengkar. Ia ingin mendamaikan mereka. Ia mendekati salah satu lelaki itu dan berkata, "Hai saudaraku, mengapa engkau berbuat salah?" Namun, lelaki itu malah menjawab dengan kasar, "Siapakah engkau ini? Apakah engkau ingin membunuhku seperti engkau membunuh orang kemarin?" Musa alaihi salam terkejut mendengar perkataan itu. Ia sadar bahwa perbuatannya telah diketahui oleh banyak orang. Ia khawatir bahwa Firaun akan mengetahuinya dan menghukumnya. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang lelaki yang memberitahu Musa alaihi salam bahwa Firaun telah mengetahui perbuatannya dan berniat membunuhnya. Ia menyarankan Musa alaihi salam untuk segera melarikan diri dari Mesir. Musa alaihi salam mengikuti saran itu. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dan petunjuk. Ia pun berangkat menuju tanah Madian, sebuah negeri yang jauh dari Mesir. Di tanah Madian, Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam yang merupakan nabi yang diutus kepada penduduk Madian. Musa alaihi salam menikahi salah satu putri Syuaib alaihi salam yang bernama Safura. Musa alaihi salam tinggal bersama Syuaib alaihi salam selama 10 tahun. Di sana, ia belajar banyak hal dari Syuaib alaihi salam, termasuk tentang tauhid, risalah, dan akhlak. Musa alaihi salam juga mendapatkan pekerjaan sebagai penggembala. Setelah 10 tahun, Musa alaihi salam memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Ia ingin melihat keadaan Bani Israel dan keluarganya. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah api yang menyala di atas gunung. Ia berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa kepadamu sesuatu berita atau sepotong kayu api supaya kamu dapat menghangatkan diri." Quran Surat Al-Qasas 28-29. Musa pun mendekati api itu. Ketika ia sampai di sana, ia mendengar suara yang berasal dari api itu.
Suara itu berkata, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu." Quran Surat Al-Qasas 28, 30 hingga 31. Musa menuruti perintah itu. Tongkatnya berubah menjadi seekor ular yang besar dan menakutkan. Musa ketakutan dan ingin lari. Namun, suara itu berkata lagi, "Hai Musa, janganlah engkau takut. Sesungguhnya aku tidak menyakiti rasul-rasul. Peganglah ular itu dan janganlah engkau takut. Kami akan mengembalikannya seperti semula. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku bajumu. Niscaya ia keluar putih tanpa cacat sebagai bukti lain. Demi kami berikan kepadamu 9 bukti yang nyata. Maka pergilah kepada Firaun dan kaumnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." Quran Surat Al-Qasas 28, 32 hingga 35. Musa menyadari bahwa suara itu adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya menjadi nabi dan rasul. Ia merasa terharu dan bersyukur. Ia juga merasa takut dan tidak sanggup menghadapi Firaun dan kaumnya. Ia pun memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, keberanian, dan bantuan. Ia juga meminta agar saudaranya, Harun, dijadikan sebagai pembantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Musa. Ia berkata, "Telah kami kabulkan permohonanmu, hai Musa. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang lain dahulu, ketika kami memberi wahyu kepada ibumu dengan wahyu yang mengandung dalam kurung pesan. Letakkanlah dia dalam kurung Musa ke dalam peti, kemudian letakkanlah peti itu ke dalam sungai, maka sungai itu akan melemparkannya ke tepi diambil oleh musuhku dan musuhnya. Dan aku melimpahkan kepadamu kasih sayang dari sisiku, dan agar kamu dibesarkan di bawah pengawasanku. Ketika kamu berjalan menuju sini, hai Musa, aku telah memilih kamu untuk diriku. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan dalam kurung kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya saat kiamat itu pasti datang, aku hampir menyembunyikannya agar setiap diri diberi balasan menurut usahanya. Maka janganlah orang yang tidak beriman kepadanya dalam kurung kiamat dan mengikuti hawa nafsunya menghalangimu dari beriman kepadanya agar kamu tidak binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Quran Surat Taha 20, 36 hingga 41.